Kajian Islam. Tamu itu harus dilindungi. Apa hak mereka melarang untuk melindungi tamu? Kenapa? Karena mayoritas dari mereka adalah orang-orang durjana. Nabiullah Lut minoritas, pengikutnya hanya segelintir orang. Putrinya 2 orang, itulah pengikutnya. Mayoritas kaumnya laki-laki, mereka justru berbuat keji. Bahkan istrinya pun yang hidup dalam pemeliharaan Nabi Nuh pun berkhianat, yang nanti akan diikutkan sebagai orang yang binasa, terkena azab Allah Jalla wa'ala. Lut berkata, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Hai kaumku, ini anak perempuanku, silakan nikahi dia, lakukan, yakni sahwatmu itu salurkan secara halal, maksudnya bukan hanya halal dengan nikah, tapi juga apa? Yaitu sesuai sunnatullah. Walaupun nikah, tapi kalau nggak sesuai sunnatullah, salah. Laki-laki sama laki-laki nikah, sesuai sunnatullah nggak? Walaupun dinikahkan tetap saja nggak betul, karena menyalahi sunnatullah. Ada nggak laki-laki nikah sama laki-laki? Dikawinin, ada penghulu, ada nggak? Hah? Di mana itu? Saya tidak tanya mana orangnya, nggak mungkin di sini ada kan? Di mana yang sudah terjadi nikah sesama jenis dihalalkan, dilegalkan? Mana? Australia sudah mulai. Mana lagi sebelumnya? Belanda, Holland, ya, Nederland. Apa tidak mungkin terjadi di negeri ini? Apa tidak mungkin? Sangat mungkin terjadi di negeri ini. Ya. Maka siapapun di antara kita yang melihat kondisi masyarakat sudah semakin parah dengan sifat-sifat kaum Lut, wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, ketika hukum syar'iyah tidak ditegakkan, yaitu mencegah perbuatan mereka, maka bisa jadi Allah turunkan hukum qadariyah. Hukum syar'iyah tidak ditegakkan, hukum qadariyah yang akan diturunkan. Karena ada hukum itu 2. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, kalau hukum syar'iyah tidak ditegakkan, hukum had, hukum rajam, hukum qisas tidak ditegakkan, Allah turunkan hukum qadariyah ketika masyarakat merajalela dengan perbuatan maksiatnya. Sementara tidak ditegakkan hukum itu atas dasar syariat. Maka bersiap-siap kalau sudah semakin merajalela perilaku kaum homoseks yang sekarang terkenal dengan istilah apa itu? LGBT. Namanya saja keren, iya kan? Namanya saja keren, LGBT, LPG. Itu dia. Ada nama lain ternyata, LPG, ya kan? Awas, meledak. Dan sudah meledak, ya kan? Udah kemana-mana. Ibarat seperti gunung es yang tampak di permukaan laut itu apa? Puncaknya, tapi di bawahnya banyak. Kalau negeri ini penguasa hukumahnya mendukung program mereka, tentu dia akan keluar semuanya, merajalela. Dan bukan tidak mungkin hukumah itu mendukung perilaku mereka dengan alasan kebebasan. Apalagi di negeri ini sudah mulai hawa liberalisme. Jadi asap yang berkembang sekarang bukan hanya asap asap kebakaran hutan, tapi asap liberalisme sudah kemana-mana. Hati-hati kena ISPA liberalisme. Orang bebas melakukan apa saja sesuai kehendaknya dengan alasan apa? Kebebasan, hak asasi manusia. Ikhwatal iman aizakumullah. Bersiaplah, azab serupa akan diturunkan sebagaimana kaum Lut. Bagaimana azab mereka? Kita lihat mulai dari, yakni yang pertama tentang azab mereka yang Allah turunkan, yakni kepada kaum Lut.
Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan tanah mereka itu diangkat ke langit kemudian dibalik, yakni di dalam surah Hud 11 pada ayat yang ke-82 dan 83. Falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mawdud. Kata Allah, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas berada di bawah, dibalik oleh Allah, diangkat oleh Allah ke langit. Sampai malaikat yang mengangkat negeri Sadum ini ke langit mendengar kokok ayam dan lolongan anjing. Diangkat. Kemudian dibalik oleh malaikat. Setelah dibalik, diturunkan, dijatuhkan ke tempat itu. Wa amtornya, dan kami hujani mereka alaiha, yaitu dengan hijaratan min sijilin mamdud, dengan batu dari tanah yang terbakar, mamdud, secara bertubi-tubi. Bahkan yang tragis lagi apa? Batu yang diturunkan dari tanah terbakar itu sudah diberi tanda oleh Allah. Masing-masing ada namanya. Jadi nggak akan bleset kena orang lain. Seandainya kaum Sodom ini berada di negeri lain, karena negeri Gharzaghar itu terdiri dari 7 kota. Ada 7 kota. Ibu kotanya apa tadi? Sadum. Total kotanya ada 7, diterangkan dalam Qissatul Anbiya. Nah, seandainya mereka berada di kota lain, batu itu akan meluncur mengenai dia. Termasuk istri dari Nabi Lut. Sebagian yang berpendapat, ada yang mengatakan bahwa istri Lut ini tidak tinggal tapi sempat ikut. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, padahal dilarang oleh malaikat menoleh ke belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, maka batu itu langsung mengenai istri Nabi Lut dan istrinya terlempar. Kemudian kembali ke negerinya yang dihancurkan oleh Allah itu. Kata Allah Jalla wa'ala pada ayat berikutnya, musawwamatan 'inda rabbik. Batu itu diberi tanda, yakni wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id, yang diberi tanda oleh Rabbmu, yakni siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Kalau bahasa kita, peluru itu akan tepat mengenai sasaran setelah diprogram. Berarti peluru apa itu? Peluru kendali. Jadi azab Allah itu jangan ditanya teknologinya, ya kan? Ini bahasa Al-Quran. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Dalam surah Adz-Dzariyat. Batu itu diberi tanda tepat mengenai orang-orang yang dosa. Nggak kena yang lain. Berarti sudah diprogram oleh Allah. Meluncur hanya mengenai objeknya. Nah, siksa yang sama ini bisa terjadi kepada siapapun. Sebagaimana ayat tadi. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Para mufassir menerangkan artinya siapa yang berperilaku sama seperti kaum Lut bisa jadi terkena azab yang sama, yang tidak jauh dari bentuk azab mereka. Dulu itu ada negeri namanya Pompei di Italia. Tahun 70 Masehi. Itu pun masyarakatnya melakukan kekejian seperti kaum Lut. Akhirnya apa? Allah kirim azab dengan gunung yang ada di tempat itu meletus. Namanya Gunung Vesuvius. Antum bisa lihat sejarah itu, bisa di internet tentang kaum Pompei atau negeri Pompei yang terkubur 17 meter di bawah tanah, ya. Artinya sampai tingkat abu vulkanik itu sampai 17 meter. Mengubur mereka semua. Kenapa? Penduduknya melakukan kekejian yang sama, baik zina maupun homo. Dihabisin oleh Allah satu desa namanya Pompei, kota Pompei.
terkubur sekian tahun, sekian ratus tahun, baru ditemukan baru-baru ini digali, ternyata mereka dalam kondisi seperti ketika saat Allah menurunkan azab, mereka kaku dan menjadi membatu. Allah turunkan apa? Yaitu azab, batu kerikil dari tanah yang terbakar. Sama seperti ini. Yaitu gunung Vesuvius mengeluarkan abu vulkanik dan batu-batu itu diterpa angin kemudian menghujani mereka. Pada saat itu negeri itu terkenal dengan para gladiator. Tahu gladiator ya? Itu ada mungkin ceritanya para gladiator. Manusia diadu dengan manusia. Kalau kalah nanti dimakankan ke harimau atau singa. Mereka mengadu manusia di tempat yang bernama apa? Koloseum. Tempat pertunjukan itu yang bisa ditonton oleh banyak orang. Allah habiskan. Jadi apa seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, bisa jadi Allah akan mengazab dengan azab serupa. Kalau negeri ini sudah semakin merajalela kaum homoseks, silakan bersiap-siap untuk mendapatkan azab yang sama. Dan negeri kita ini sangat potensial untuk mendapatkan azab tersebut. Kenapa? Banyak gunung, silakan mau Gunung Salak atau Gunung Semeru atau Gunung Lawu yang mau meletus, aktif nggak itu? Gunung Salak aktif ya. Terus gunung mana lagi? Gunung Sahari, itu bukan gunung, itu tempat ente main-main di situ. Gunung Putri lagi. Baik, bagaimana ancaman azab Allah? Yakni pada surah yang lain, yaitu pada surah Al-Hijr, surah 15 pada ayat 73. Ternyata Allah Jalla wa'ala menyiksa mereka bukan hanya diangkat tanah itu, dibalik dan dihujani dengan batu, tapi ditimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kata Allah, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Kenapa? Karena malaikat itu sudah memberitahu, "Hei Lut, pergilah kau dengan pengikut-pengikutmu sebelum datang fajar, dan fajar itu sudah tidak lama lagi. Pergilah, selamatkan dirimu." Setelah mereka pergi, fajar telah menyingsing, matahari mau terbit, maka Allah datangkan suara yang keras mengguntur itu. Faja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami jadikan bagian atas dari kota itu terbalik di bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Udah terbakar, panas, keras lagi. Dan konon negeri Sadum ini berada di pinggir laut. Laut itulah yang sekarang terkenal dengan nama The Dead Sea, laut mati, yang memiliki kadar garam yang tinggi. Bapak nanti kalau umroh diberikan rizki oleh Allah plus ke Aqsa, kemungkinan nanti jalan-jalan ke sana, ya, di Yordan. Silakan nanti melihat, tapi jangan berlama-lama di situ. Kita dilarang berlama-lama di tempat yang dulu sempat Allah turunkan azab. Apalagi sampai atas laut mati kita berenang-renang, katanya nggak tenggelam. Jangan, ya, jangan ikuti. Sampai ada yang pengen tahu tanahnya kayak apa, dibawa pulang. Astagfirullah, jangan mengambil apapun dari sana, karena itu tempat yang pernah Allah turunkan azab, cuman sekedar tahu. Fasiru fil ardi, silakan berjalan di muka bumi ini, dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi datangilah tempat itu dengan menangis, takutnya azab itu akan menimpa, yakni diri kita. Dalam ayat yang lain, yakni di dalam surah
Asy-Syu'ara surah 26 pada ayat yang ke-170. Kata Allah Jalla wa Ala, "Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in." Dan kami selamatkan yakni Lut beserta keluarganya semua. Tapi enggak banyak. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua. Siapa? Istrinya, yaitu yang termasuk golongan yang tinggal, artinya terkena siksa dengan kaumnya. Thumma dammarnal akharin, kemudian kami binasakan yang lain. Wa amtarna 'alaiha matra, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Fasa'a matarul mundzirin, amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberikan oleh Allah peringatan. Ikhwatal iman aizakumullah. Demikian pula di dalam ayat yang lain, yakni pada surah An-Naml surah 27. Allah Jalla wa Ala berfirman pada ayat 57, surah An-Naml surah 27 ayat 57. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Kata Allah, maka kami selamatkan dia Lut beserta pengikutnya, illa imra'atahu, kecuali istrinya. Kalau Nabi Lut aja punya istri durhaka, apalagi antum manusia biasa, sangat mungkin istri jadi musuh. Mungkin tidak? Mungkin. Makanya peringatan buat kita, kalau punya istri waspada. Kata Allah dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, pada ayat 14, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah kalian. Harus hati-hati. Jangan lengah. Jangan lengah terhadap urusan pendidikannya. Jangan lengah terhadap urusan agamanya. Jangan lengah. Wa in ta'fu, jika kau memaafkan, wa tasfahu, tidak memarahi dalam urusan dunianya, wa takfiru, dan mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka berdoalah kepada Allah Jalla wa Ala setiap saat supaya diberikan penyejuk mata, penentram jiwa. Itulah qurratu a'yun. Maka diajarkan doa kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan berdoalah kepada Allah supaya punya istri zaujatan mu'minatan, istri yang mukmin. Kalau Nabi Lut, demikian pula Nabi Nuh punya istri seperti itu, durhaka. Tidak menutup kemungkinan kita pun demikian. Padahal bekal yang paling utama dalam kehidupan dunia adalah istri mukmin. Ketika Umar ditanya, wahai Umar, bekal apa yang harus aku bawa dalam hidup ini? Umar gak bisa jawab, dia menemui Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasul, Rasul, bekal apa yang harus aku bawa? Kata Nabi, la yattakhidanna ahadukum qalban syakiran, hendaklah kau membawa hati yang senantiasa bersyukur, wa lisanan dakiran, lisan yang selalu berzikir, wa zaujatan mu'minatan, dan istri mukmin. Itu bekal. Bagaimana istri mukmin? Tu'inu ahadukum 'alal amril akhirah, yang dapat menolong kamu dalam urusan akhirat. Menolong kamu dalam urusan akhirat. Kalau punya istri seperti itu, jangan dikubur kalau sebelum dia mati. Kajian Islam.